Mengejutkan, Turki tuntut Israel di Mahkamah Internasional hingga seret Netanyahu ke penjara internasional. Hamas sambut baik keputusan ini. Gerakan Perlawanan Islam Hamas menyambut baik keputusan Turki yang telah ikut serta dalam kasus melaporkan Israel atas kasus genosida yang diajukan Afrika Selatan terhadap pendudukan Israel di Mahkamah Konstitusi Internasional. Dalam sebuah pernyataan pers, Hamas menganggap langkah Turki sebagai konfirmasi atas dukungan penuh Erdogan dan rakyat Turki terhadap keadilan dan juga perjuangan nasional dan hak-hak rakyat Palestina yang telah menjadi sasaran perang pemusnahan selama lebih dari 10 bulan. Dalam pernyataannya, Hamas mengatakan semua negara di dunia terutama negara-negara Arab dan Islam untuk mengambil langkah segera dengan bergabung dalam kasus yang diajukan ke Mahkamah Internasional untuk menyeret Netanyahu dan juga negara Zionis itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Oncu Kacali mengatakan bahwa negaranya mengajukan permintaannya untuk bergabung dengan Afrika Selatan dalam kasus genosida yang diajukan terhadap Israel di Mahkamah Internasional untuk menyeret para pelaku perang yang tidak berperi kemanusiaan. Sementara itu, Kacali menyatakan melalui akunnya di platform X, Duta Besar Turki di Den Haag, Belanda, Selçuk Unay mendapat tugas membawa permintaan tersebut ke Mahkamah Internasional. Ia menegaskan permintaan tersebut disiapkan dengan sangat komprehensif dan rinci serta berdasarkan pasal 63 Statuta Mahkamah Internasional. Dia juga menegaskan tidak ada negara di dunia yang kebal hukum internasional dan kasus di Mahkamah Internasional sangat penting untuk memastikan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Israel tidak dibiarkan begitu saja. Sebelumnya pada akhir Desember 2023, Afrika Selatan mengajukan gugatan terhadap negara pendudukan tersebut ke Mahkamah Internasional dengan alasan melanggar Konvensi PBB tentang pencegahan genosida pada tahun 1948. Mereka meminta Mahkamah Internasional untuk memutuskan tindakan pencegahan, mengingat seriusnya situasi di Gaza. Dengar pendapat mengenai permintaan tindakan pencegahan diadakan di Den Haag pada tanggal 11 dan juga 12 Januari 2024. Dalam pengajuan atau pelaporan kasus ini, Netanyahu bersiap untuk diseret ke meja hijau Pengadilan Internasional atas kejahatan genosidanya. Mengejutkan, fakta baru kematian pimpinan Hamas, Haniyeh tewas akibat bom di tempat tidur. Dugaan baru terkait penyebab kematian Ismail Haniyeh muncul. Kepala Biro Politik Hamas Palestina diyakini bukan tewas akibat serangan pesawat tanpa awak, drone, militer Israel. FIFA Militer melaporkan dalam berita Kamis 1 Agustus 2024, Haniyeh tewas di Tehran, Iran, dalam lawatannya ke negeri Mullah untuk menghadiri pelantikan Presiden Masoud Pezeshkian. Haniyeh dikabarkan meninggal dunia dalam serangan drone militer Israel. Seorang pejabat tinggi Hamas Khalil Al-Hayya
bahkan menyatakan bahwa rudal yang diluncurkan langsung menghantam tubuh Haniyeh. Namun demikian, sebuah dugaan lain terkuak dan mengaitkan kematian Haniyeh dengan Dinas Intelijen Israel, Mossad. Dalam laporan yang dilansir Viva Militer dari Shafak News, 2 orang sumber yang identitasnya dirahasiakan mengatakan jika Haniyeh tewas akibat ledakan bom yang ditanam agen intelijen Israel. Bom itu ditempatkan di bawah tempat tidur Haniyeh, di kediaman resmi pemerintah Iran. Dugaan ini bahkan dikonfirmasi oleh 2 media Amerika Serikat, AS, The New York Times dan Axios. Kedua media tersebut menyebut jika hal ini menunjukkan kemampuan penetrasi mendalam yang dilakukan oleh intelijen Israel. Sementara, insiden ini menyudutkan pihak keamanan Iran yang dianggap tidak becus menjalankan tugasnya. Sejumlah prediksi menyatakan jika ada 3 rudal yang ditembakkan oleh drone tempur tentara Israel. Sementara, ada pula yang meyakini jika rudal diluncurkan dari luar Iran. Akan tetapi, kedua media AS itu membeberkan sejumlah bukti bahwa banyak sumber yang mengungkap pengetahuan intelijen Israel terkait fasilitas dan kamar tempat Haniyeh menginap. Bom yang ditanam di bawah tempat tidur Haniyeh diklaim berteknologi canggih dengan memanfaatkan kecerdasan buatan. Bom itu kemudian diledakkan oleh agen Mossad di Iran dari jarak jauh, setelah menerima laporan bahwa Haniyeh tengah berada di ruangan tersebut.